Bersama-sama mari kita menyimak dan mendengarkan hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Muda Haji Asmar Lampu SHI Esos MA. Oleh itu kepada Al-Mukarram Al-An Falyatafaddal Mashkura wa Majura. Kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi salam saya agar semangat kita menjadi semangat yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. Saya muliakan, saya hormati Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Pertabaringan Sopeng, Ibunda Haja Andi Khairun Nisa'i bersama keluarga. Saya muliakan, saya hormati seluruh jajaran sivitas dan akademika perguruan tinggi di Sipol Pertabaringan, ayahanda, bunda, bapak, doktor, muzakir, SPD, MSI, PhD. Beliau ini adalah guru yang sangat luar biasa. Di samping doktor dalam negeri, juga doktor luar negeri. Dan alhamdulillah saat ini Pertabaringan sedang berada dalam posisi yang insya Allah berada dalam cahaya di atas cahaya. Amin. Saya muliakan, saya hormati Bapak Bupati Sopeng atau yang mewakili beliau dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sopeng, atau yang mewakili beliau Bapak Kapolres Sopeng, atau yang mewakili beliau dari TNI Babin Kaptimmas bersama jajarannya yang sempat hadir, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, ibu-ibu yang hadir, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya tiba di Sopeng. Ini jadwal saya sudah terdaftar 2 bulan yang lalu. Akan tetapi Kabupaten Sopeng dalam hal ini, Yayasan Pertabaringan menghubungi saya baru 3 hari yang lalu. Jadwal yang sudah tersetting itu jadi tercancel. Kenapa? Yang menghubungi saya ayahandaku yang sangat luar biasa. Jadi saya minta maaf kepada pemilik acara yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, bahwa saya harus menaikkan diri digantikan oleh sahabat-sahabat yang tidak kalah hebatnya dalam dunia dakwah, dan saya harus tinggalkan kegiatan itu untuk menghadiri daerah saya, kampung saya, dan alma mater saya, karena saya alumni Pertabaringan juga, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dan saya sampai di sini cukup kaget
karena di sini ada adinda saya, sahabat saya, ada brother Ustadz Akal Penuh. Beliau ini Pak MC nasional, kegiatan presiden, menteri-menteri yang masuk ke daerah Sulawesi Selatan selalu beliau jadi MC-nya. Kok saya ketemunya di Kota Baringan, padahal bangunannya belum selesai ini. Tapi karena karunia Allah, orang hebat dihadirkan Allah di Kota Baringan, insya Allah. Amin. Bapak Ibu, insya Allah saya tidak panjang lebar, dan saya mohon maaf kalau suara saya agak terganggu karena saya banyak keliling di bulan Maulid ini, masya Allah. Saya dari Jakarta, dari Kalimantan Timur, kemudian saya dari Sulawesi Barat, baru lanjut ke Makassar, kemudian ngisi di Jakarta program Damai Indonesia, aku terbang lagi ke sini. Dan alhamdulillah istirahat sejenak di rumah di Sengkang, baru menuju di pagi hari tadi ke Sopeng, langsung ke kampus Kota Baringan ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tema yang diangkat pendidikan pendidik terbaik sepanjang zaman. Rasulullah adalah pendidik terbaik sepanjang zaman. Bapak Ibu dimuliakan Allah, seorang peneliti dari Amerika yang meneliti pendidik terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia di dalam buku 10 orang berpengaruh utama di dunia adalah baginda Nabi Muhammad SAW nomor 1. Padahal yang mengkajinya adalah non-muslim, Pak. Tapi dimasukkan Nabi Muhammad orang berpengaruh nomor 1 di dunia. Lalu apa alasannya? Nabi Muhammad sebagai Nabi, tokoh pendidik pertama yang paling utama, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang. Itu yang pertama. Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti hatinya orang. Jadi kalau ada orang Pak merasa berpendidikan, tapi nak puji pendiri tidak tahu, itu bukan orang berpendidikan, itu Pak macam kali-kali. Karena orang yang berpendidikan itu ia seni orang fatona, yang sifatnya kita itu fatona, bukan mahir. Dalam bahasa Arab, kata pintar, arti bahasa Arabnya itu adalah mahir, ya. Kemudian cerdas, bahasa Arabnya fatona. Itu memiliki perbedaan, Pak. Antara cerdas dan pintar itu sangat jauh beda. Kalau pintar, mega atau macam. Tapi fatona, cerdas, itu sangat kurang. Maka Nabi disebut pendidik nomor 1 di dunia karena Rasulullah bukan sekedar mahir atau pintar, tapi Rasulullah adalah fatona, cerdas. Apa itu cerdas? Definisi umumnya, mereka pandai untuk tidak melukai hati orang. Ya. Jadi kalau engkau tahu sudah pandai menjaga hatinya orang, itu sudah tanda-tanda fatona, tanda-tanda kecerdasan. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, guru saya Bapak Dr. Musakir, beliau ini adalah orang yang fatona, bukan hanya sekedar cerdas, pintar, tapi cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Beliau ini bisa memposisikan manusia pada posisinya. Dia tahu bagaimana bergaul dengan orang tua, bagaimana bergaul dengan anak muda, bagaimana bergaul dengan pemimpin, bagaimana bergaul dengan rakyat, bagaimana bergaul dengan petugas. Masya Allah, saya banyak belajar sama beliau. Aplaus buat guru saya ini. Masya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa disebut fatona? Dan salah satu sifat wajib Rasulullah dari 4 sifat wajib bagi Nabi Muhammad, salah satunya adalah fatona, cerdas, karena Nabi itu tidak pernah melukai hati orang. Kita bisa melihat riwayat perjalanan hidupnya. Suatu ketika engkau tahu Pak, majin nih salah-salahnya gini, tapi si bawa nak kita si bawa Ali
Napa diolo-yolo tawe yormakin. Nek apalena jadi tu pak ya ko angka andre yorota. Tanya gini kawan, angka andre yorota sunnah itu persilakan yorota. Napa ini? Aja kau sila tak ini lupa dekai taruh nanti mori. Itu bukan sopan, bukan cerdas. Nabi angka yorositi sahabat sifat talwi Nabi ta Imam Ali Nabi ta dengan salah satu Arab Quraisy. Melo majene. Kemudian Siti dikerang. Nabi tak mempersilakan yoro yoro sahabat Nabi Muhammad maju makin. Tanya manituna yoro, kama manituna Ali, manituna tu Nabi tak itu. Jadi persilakan yoro sahabat ini yoro makin ni sahabat ini salah ini. Kurang lagi Nabi say yoro jarina, napa Nabi say tapana, napa Nabi say agena, napa Nabi say jarina letusiku, napa pun situ karatu lagi ni. Ya. Situ tukar yang batin makin nih. Apakah Nabi langsung menegur? Maka sana genemu tapi Nabi terus melihat orang itu melanjutkan duduknya tanpa teguran. Dia tegurin. Selesai makin nih, alih nama ada pekor bintang. Maka ya Rasulullah, cocok nih geneku. Nabi tersenyum, kemudian dia mengatakan, jangan dulu saya jawab. Kenapa? Mengetahui Nabi tak patah sini, ia tahu koko Imam Ali. Jadi nampak Nabi maka nanti saya jawab. Akhirnya Nabi mempersilahkan manituna, yaitu pembunuh Ali untuk makene. Ya Ali silahkan berwudu. Maju manituna Nabi tak makene. Nama DC nyurujinna Nabi Sayyidarina na inapa Nabi Sayyidimunna Nabi Sayyidina na inapa Nabi Sayyidapana Nabi Sayyidarina letuk sikuna Nabi Sayyid sebahagia ulunna Nabi Sayyid lucuinna na inapa Nabi Sayyidagena. Setelah itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh minat tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Setelah dia membaca doa ini tadi sahabat yang salah jenne langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dena pada dendre ya jenne kusibawa Ali. Makanya Nabi tak ajenne no kali paimeng pada dendre Nabi gawe Ali. Akhirnya berwudu lagi orang yang salah jenne nak cueri pada jenne Ali. Bagaimana tadi orang ini tidak ada ketersinggungan dan wuduknya tetap baik sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan fikih. Dia ditegur pada kita makanya, sana kenemu, kurani, sana itu. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali makene yorona yortawe, iperhatikan dia tadi Ali makene dan karena ngacui jenne na Ali. Jadi itulah tanda kecerdasan Nabi. Dia napuji tersinggung yatina tawe. Nah, itulah yang disebut dengan fatwa. Kecerdasan kedua, angka sewa waktu tak, angka sewa waktu. Ada seorang Arab Quraisy, Arab Badui, Arab pulung-pulungan, Arab kampung, Arab betah, ya, mutame uku Masjid Nabawi. Pure mas sampai dan nagita, tidak kurang mangulu uku jamaah, tak petame ro Arab Badui, tebing ko dulu nak kurungi lagi. Mataruna kasulahan na tiri na pajuli yung imam. Umar bin Khattab, ini pelan kayak ini Umar ini memang terkenal ajudannya Rasulullah. Tinggi musuhnya. Macai Umar na mampu berdamai. Mir orang na yung mana karena sebuah masjid ini kotor yung imam kurang aja ya. Ia Nabi tersenyum, natahan ni penurut Umar dulu. Dia melakukan itu kata Nabi sahabatnya paham. Karena ini tadi orang yang kencing di dalam masjid merasa terlindungi. Akhirnya dia masuk Islam di hadapan para sahabat dan jamaah yang ada di dalam masjid. Begitulah caranya Nabi sangat cerdas. Sangat cerdas. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Rasulullah disebut cerdas karena Rasulullah menguasai semua intisari daripada ilmu yang ada. Mau ilmu pendidikan, mau ilmu politik, mau ilmu matematika, mau ilmu fisika, semua dikuasai oleh Nabi. Nabi itu
ahli perang, ahli ekonomi. Kenapa? Pedagang nomor 1 di dunia yang tercatat dalam sejarah kajian pendidikan di Amerika, itu ahli ekonomi yang paling cerdas adalah Nabi Muhammad SAW. Coba Bang, kenapa Rasulullah pedagang sejak kecil? Khadijah punya anak buah yang banyak, tapi satu-satunya orang yang mampu membuat Khadijah tidak pernah rugi sedikit pun anak buahnya adalah Muhammad. Karena begitu cintanya kepada Muhammad, rela bagaimana caranya dia bisa menikah dengan Muhammad. Coba Bang. Jadi Nabi itu pakar ekonomi. Bagaimana Nabi membangun ekonomi? Sejarahnya Pak, biar Nabi kita 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Jadi 10 tahun kita tanah macarama dari ke Mekah, baru dia hijrah ke Madinah. Lete dapuran di Madinah. Sesampai di Madinah, yang pertama dibangun Nabi adalah masjid. Namanya masjid apa Bu? Kuba. Masjid Kuba. Jadi bukan masjid Nabawi, masjid Kuba. Jadi ketujuh ke umrah Pak, nanti itu ada masanya kita ziarah ke masjid Kuba. Masjid pertama dibangun Nabi di Madinah. Ya, dia kodepan atau kurang mendaftar, silakan hubungi saya. Kebetulan kita mengelola travel haji dan umrah, harganya murah, terjangkau, dan insya Allah fasilitasnya bagus. Jadi kalau meloki, kontak personnya langsung saja. Promosi sedikit dulu. Oh, alhamdulillah, diizinkan. Bapak Ibu, Nabi SAW 13 tahun dakwah di Mekah, hijrah ke Madinah, sampai di Madinah bangun masjid, namanya Masjid Kuba. Kemudian setelah Nabi bangun masjid, di depan masjid dibangun pasar, namanya Pasar Ansor. Kenapa Nabi setelah bangun masjid langsung bangun pasar? Karena Nabi menginginkan orang yang menjadi ahli masjid adalah ahli pasar, orang yang menjadi ahli pasar adalah ahli masjid. Jadi orang yang hidup di masjid tidak miskin Pak. Kenapa? Macam mana dagang? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, 10 sahabat Nabi orang kaya semua. Kenapa? Macam mana dagang? Di depan masjid ada pasar, di depan pasar ada masjid. Tujuannya apa? Orang yang ahli masjid tidak miskin. Jadi dia perlu timbel-melo sumbangan. Bocor sising nama masih ide, lo siang ingat pemilik masih ide, macam-macam dia berjalan belau sumbangan. Kenapa? Karena isinya masjid, dia macam dagang. Orang yang ahli pasar, ahli masjid, jadi ko macam ko pasar, macam ko masih ide, dia nak kiro timbangannya ko pasar. Naseng asli deh, naseng asli. Dia pada dapi modal apa pada suka ini. Boleh tidak tahu. Kenapa? Karena dia biasa mata masjid. Inilah yang terjadi dalam problematika kehidupan kita hari ini. Mega atau utama kalau lena pasai dia nak kalau masjid. Makanya si tipu-tipu teko pasai si balle-balle teko pasai dikero di timbangan nak mapan. Kenapa? Ahli pasar tidak pernah masuk masjid. Ahli masjid kasih semangat kasih. Nah, dia kata macam apa lu di melotoni sumbangan, foto keruwe timbangan. Jadi dia nasi untuk Pak. Ini kenapa? Karena tidak terjadi keseimbangan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Keseimbangan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Padahal kita disuruh setiap selesai sholat oleh Nabi, jangan pernah lupa baca doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, eko wirika kebahagiaan dan nia ala banar ridho, wa fil akhirati hasanah dan nia ala banar di akhirat. Bagaimana korelasi keberuntungan dunia dan akhirat? Harus seimbang antara pasar dan masjid, masjid dengan pasar. Itulah yang diamalkan Nabi 13 tahun dakwah di Makkah, hijrah ke Madinah, menyeimbangkan ahli pasar dan ahli masjid. Ya itu Pak. Makanya Nabi itu strategi ekonomi dan ibadahnya sangat luar biasa. Kemudian Nabi fatona, cerdas. Cerdasnya Nabi adalah pakar politik. Alhamdulillah stisipol, sekolah tinggi, ilmu
sosial dan politik. Kota Bandingan. Politik adalah sunnah. Jadi angka tahu dia namanya lo sekolah politik apa nasa itu sekolah politik sekolah level siapa ngomong siapa bilang itu. Politik itu adalah sunnah Nabi, Pak. Siapa orang yang menjauhi politik maka dia telah menjauhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau masuk bergabung di Kota Bandingan, Pak, anak atau sekolah atau Pak kuliah Kota Bandingan, ilmu sosial dan ilmu politik itu sudah mengikuti pendidikan yang diajarkan oleh Nabi. Oke, betul apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang dikejar oleh musuhnya, ilalu bangku nih, Pak. Waktunna ilalu ia tahu matarul lari ngomolana kita. Kenapa? Ini orang yakin yang Nabi tahu jokai selamatkan. Itu Nabi waktunna ilalu jaro tahu laba ipoko cekdena nabita. Ia nabita na salaini cekde unrunna na inapa na persilaka jaro tahu ita malalena bulana macilaka. Datang ini musuh Pak yang kejar nelo yuno na itawe. Waktunna latu korojorona nabita, nakane nabita, angka kadendre tahu tai tak kue laba Makanya nabita selama saya berdiri di sini, dia kita lalu makai lese nabita satu langkah dari tempat berdirinya, kemudian dia mengatakan selama saya berdiri di sini tidak ada saya lihat lewat. Itu politik, dan itu ilmunya Nabi. Tujuannya apa? Dia nak beli nabita, apakah itu memang ide dari nabita? Lalu yang atau memang cerita ke dalam namulan nabita, minggir satu langkah Nabi, ditanya Nabi, angkat atau minta lalu dari kue, maka nabita selama saya berdiri di sini tidak ada saya lihat. Itu adalah politik strategi menyelamatkan orang. Ia itu salah, ia politik strategi dicalakai di tahu. Wah itu yang salah. Bahkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada kebohongan yang dibolehkan. Satu, menyelamatkan nyawa, harta dan jiwa, ya. Harta dan jiwa orang-orang yang terzalimi. Jadi bukan musuh, orang terzalimi. Itu boleh berbohong, Pak, untuk tujuan menyelamatkan. Yang kedua, dimubahkan, dibolehkan, bukan disunahkan, tapi dibolehkan. Ya, sebetulnya materi sunnatnya, materi itu pandritata al-ibah, dimubahkan, dibolehkan. Apa itu? Berbohong demi menyenangkan hati istri kita sendiri. Ya boleh kok, Pak. Contoh, urema benda-benda beneka, makutahanan itu makan bapak macam muka kan? Namo keru benda apa atau kiwi, tidak kita cantik itu selalu. Tujuannya apa? Pada banyak menyimak peladina dereta, nanti itu agak rutina. Apa zaman-zaman nami itu tuh aku rengek, nampoli diganti-ganti. Betul Pak ya? Nampoli ganti, namun mana kamu ganti pindah lo, nampak? Itulah wanita. Bu, ganti-ganti gitu. Bapak Ibu, saya ajak salawat dulu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa birhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil bakri ya Allah. Masya Allah. Jadi Nabi SAW itu pakar politik. Karena Nabi SAW menguasai semua strategi ilmu, Pak. Menguasai semua strategi ilmu. Sampai ilmu bagaimana hubungan sosial itu sudah dikuasai Nabi. Bagaimana rakyat terhadap pemimpin, bagaimana pemimpin terhadap rakyat, bagaimana anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana guru terhadap murid, bagaimana murid terhadap guru, bagaimana suami terhadap istri, istri terhadap suami. Semua sudah diajarkan Nabi.
Dan semua ilmu ini disebut ilmu sosial. Makanya bergabung di Kota Baringin termasuk mengikuti pendidikan ilmu sosial yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa wujudnya? Sosial. Bapak Ibu, Nabi SAW suatu ketika ada senang madat kalakari, madat kai. Jadi sebagainya saya madat kabu. Ya begini caranya madat kai kabe. Saya pelatih. Minum kayo loh di. Dan madat kakak saja. Lanjut bro. Ya, baca nama dekat. Nabi angkat kasih waktu madekai. Nabi dia komadekai pak. Nabi itu tidak minum air putih begini. Tapi Nabi kalau haus dia minum kopi. Seharusnya tadi di sini kopi, tapi tidak ada apa-apa. Jadi Bapak Ibu, Nabi pada saat haus dia minta kopi kepada istrinya. Tapi dia memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat lembut. Apa panggilannya Nabi? Nabi bedena ya yasenni Aisyah tanya asana nakku. Tapi makin Nabi kita ya Humairah. Wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya. Itu panggilan Nabi kepada istrinya. Kenapa makro ya Yopi asana ini? Kita pesan. Contoh Indokam, Indokam, ibu kayak kok gimana kakak? Tidak boleh. Nabi menyuruh panggillah dengan panggilan yang lembut yang disukai oleh istrimu. Maka Nabi memanggil istrinya dengan panggilan Humairah. Ya Humairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya, uridul qahwa, melukah kasih minum-minum kopi. Maka di Aisyah mempelajari orang-orangnya mempelawai malah kopi malah cakit mempelawai natapani kopi natapani wai pelang natampai cedewe cakit nasabak Nabi tanah cacak mempelawak dari setelah itu nalangi bola tapi salah lain pengenal dicampur di dalam kopi. Nabi langsung meminum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Macelak tapan Nabi tak kenapa liwat paina. Kenapa kopi campur garam? Apakah Nabi marah? Langsung cabelu Nabi tak. Ya Humairah, ada pek mendicedek-cedekku. Merokak minum kopi berdua denganmu dalam secangkir. Madape Aisyah cedena Nabi diminumlah kopi yang telah diminum oleh Rasulullah. Langsung mencelak tampana Aisyah. Ya Rasulullah, maafkan saya karena saya salah ambil tadi. Ternyata penjiwala dan niagolla. Rasulullah kembali tersenyum lebih manis lagi. Dia katakan kepada istrinya, ya Humairah, meskipun kopi ini pahit, tapi wajahmu membuatnya manis. Bapak kurang laki tahu. Jangankan ya lupai tepani gola salah tepama jangankan mekuni bawang kopi yang kemulah makuracan ni bawang kuwi tetapang badang di timur sudah kopi deh bisa mekuni mate dene nama kara maka memang wei yang kuwi dan itu bodi ko dikasur kalau madu tar negara tinggi negara koma. Kenapa? Ini matuna kulit. Jadi Nabi itu sangat cerdas, termasuk bagaimana mengetahui ilmu sosial. Sosial terutama yang paling pribadi hubungan antara suami dan istri. Contoh dari Nabi kita, hal-hal kecil pak. Dia nama lupa hal kecil. Mati Nabi kita, iza nazarta sarraka. Wahai kau istri, ketika engkau ditatap oleh suamimu, tersenyumlah. Idza amarta ta'afka, kalau kamu disuruh oleh suamimu, taati. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza dakhalta al-ghurfa faruddu ilaihi. Apabila suamimu masuk ke dalam kamar, maka berburu-burulah engkau masuk ke dalam kamar.
Bu, ya kota me kamara elak kaimu apa perli ko macue ta maladan na kamarai. Apa kamu kira Bu? Hah? Makanya minta kota me kamara elak kaimu acue kota ma kamarai. Kalau didengar sepintas biasa saja, tapi apa yang terjadi efeknya besar. Tama kamara elakay na moro sa liwang manunto pelin na Indosiano. Pura si Machawa, tari si pura si tari Machawas. Magkaramahagi mo tari ma, nasa kayo pelin masaras. Maki pala mo Machawas nasa Rosiana si bawa dyan na pira. Manakagit ka, pelin na nunton, mga pinatama kamara, tate sa pulo buwan ini, tate sa pulo si Iwan ini, napit tama kamara. Maka naman nilakay na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka naman ka mate papa, mate na marupa na pagkutama. Dere mag-umaso-maso pato na makin na patama ka. Maka hancur kehidupan. Ya Allah. Jadi Nabi itu sangat cerdas. Kecerdasan Nabi bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua terhadap anak itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai implementasi daripada ilmu sosial untuk tidak kurang ajar kepada suami. Itu ilmu sosial. Sampai-sampai ya tuh Aisyah kan, ya kumatinro nabita dia namarani tadu inabita. Matinro nabita dia namarani tadu. Suatu ketika yang Nabi apa mamam tinron apa itu Nabi ko mamam tinron na turu pusat para pacar may makukoy na turu pusat ada ni kumatinron Nabi apa itu turu pusat na pusat. Kenapa dalam ilmu kesehatan kalau ada orang pak ketika tidur keluar keringat tandanya itu sehat. Ya kau angkat tahu yang nama timur ini kiri itu banyak penyakit. Tapi kau angkat tahu yang nama timur PT pusana itu tanda sehat. Ya, ya tahu sih kau mana lagi kan nama timur tanya pusana PT elona minta PT. Jadi kita penyakit ya pak, PT elona, bapak Sulawesi aku dulunya. Jadi yang minta, ya kau timur masuk pusana pak, turun pusana kita. Ya roh Aisyah. Nah itu Nabi Tamatinro masuk usahanya tidak berani membangunkan suaminya. Padahal mempertilat dari babuana, memperti watana, memperti apunan, Aisyah, memperti ipona, memperti babuana. Tapi dia tidak berani membangunkan suaminya. Dia tidak berani tatuin kita. Dia tidak pada makhluk dari makhluk. Dan dia lakainya bawa nagamu, namun lakainya bagi bulana nagamu. Tapi dia Aisyah lakainya bawa Matinro dia tidak tatuin. Mempertilada ya pun, memperti bawa ya Aisyah naik dan Nabi Tabatinro naik masuk pusat dan Nabi Muhammad SAW maka ti Aisyah malah tisu dia pada ada tisu di olo palulu malah palulu pamulut Aisyah dia garu inabita pelan-pelan ya lulu kasih pusat naruh pelan-pelan dulu. Nah lulu pusat na nabita si tujuh mapicak ni aron napa lulu na taruh pusat malah ni kumailino pamulut ta Aisyah na inapa na rampe ya ropal lulu ang kaya gendero pusat na nabita. Setelah itu langsung Aisyah meminum air yang ada keringatnya Nabi langsung aja mengganti bebuana pamulut ta Aisyah gara-gara pusat na nabita Muhammad SAW. Maka kotor kira-kira pusat anak kita. Coba-coba ibu, coba-coba ini. Apa nak lagi pati bahwa dulu ibu pusat anak kita pati dunia dia mana kali pan. Napa ramai kau ini dongeng apa minum kau dia kadang-kadang joli-joli maka kadang-kadang yama-yama. Alhamdulillah. Terakhir Nabi SAW menjadi manusia yang paling cerdas disebabkan karena dia adalah manusia yuqarribu ilallah sangat dekat dengan Allah. Jadi namo tu maka acara kau maka mamire kuami dia acara itu. Makanya inti daripada kecerdasan ka arpe
Allah. Jadi polisi dekat dengan Allah. Jadi tentara dekat dengan Allah. Jadi dosen dekat dengan Allah. Maka itulah inti kecerdasan. Semakin dekat orang dengan Tuhannya, kecerdasannya akan semakin meningkat. Jadi kau angkat nasa mereka marompe kuangnya, dekian ini sudah ada itu mende. Pikiran jelek itu datang, berarti dia tidak dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, dia akan semakin cerdas. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang suci hatinya, itulah orang yang dekat dengan Allah. Dan orang yang kotor hatinya, itulah orang yang jauh dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua hati yang suci, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Mungkin ini yang saya sampaikan, Bapak Monitoni Radio. Jadi kurangnya mohon dimaafkan, sudah waktunya dibagi dulu. Wabillahi taufiq wassalam. Hadallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.